Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah dalil dan kaidah yang menjelaskan tentang saudara kita yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah? Jamaah rahimakumullah, yang berpendapat bahwa bid'ah ada yang hasanah adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pendapat beliau ini sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari juz 13 halaman 125. Sekali lagi, pendapat beliau ini ditulis di dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari juz 13 halaman 125. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Fama wafaqo as-sunnata fahasanatun. Fama, maka setiap perbuatan, wafaqo, yang prinsip dasarnya as-sunnata, sesuai dengan perintah sunnah, fahasanatun, maka kategorinya adalah bid'ah hasanah. Wama khalafaha fasayyi'atun. Wama, dan setiap perbuatan, khalafaha, yang prinsip dasarnya bertentangan dengan sunnah, fasayyi'atun, maka kategorinya adalah bid'ah sayyi'ah, atau yang sering kita kenal dengan bid'ah dolalah. Apa contoh bid'ah hasanah? Banyak. Di antaranya adalah membangun madrasah. Nabi pernah membangun madrasah apa tidak? Tidak pernah. Membangun pondok pesantren. Yang Nabi bangun adalah masjid. Nah, bukankah membangun masjid, membangun pondok pesantren dan madrasah itu adalah termasuk urusan dunia? Jawabannya dalam konteks ini tidak. Kenapa? Dalil usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara wajib yang tidak bisa sempurna karena perkara lain, maka perkara lain itu menjadi ikut wajib hukumnya. Menuntut ilmu hukumnya apa, Pak? Wajib. Membangun madrasah ketika kewajiban menuntut ilmu itu tidak bisa dilaksanakan, maka membangun madrasah itu menjadi ikut wajib hukumnya. Jadi dia urusan agama, bukan urusan dunia dalam konteks membangun madrasah dan pondok pesantren. Ya, bukan masuk dalam kategori antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau adalah lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Dalam membangun madrasah dan pondok pesantren tidak masuk dalam zona dalil itu. Contoh yang lain adalah membuat Al-Quran terjemah. Ada nggak, Pak, di zaman Rasul Quran terjemah? Boro-boro Quran terjemah. Mushaf di zaman Nabi belum ada. Mushaf itu baru dibikin, baru dibuat di zaman siapa? Khalifah Abu Bakar berdasarkan usul dari Sayyidina Umar. Itu dibuat hanya satu mushaf. Kemudian di masa Khalifah Utsman dibuat 6. Jangankan ada terjemahannya, titik sama harokatnya saja nggak ada.
yang memberikan titik pada huruf-huruf Al-Quran yang membedakan ba, ta, sa, jim, ha, kho, itu sudah ulama di masa tabi'in yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu pun hanya dikasih harokat di awal sama akhir. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu hanya bi sama mi. Kalau titiknya sudah lengkap. Disempurnakan oleh murid beliau yang bernama Nasir bin Asim. Itu di masa tabi'in. Jadi jelas Al-Quran terjemah di masa Rasulullah belum ada. Contoh yang lain, membuat metode pembelajaran Al-Quran, membuat metode pembelajaran bahasa Arab. Iqra'kah namanya, qiraatikah namanya, amsilatikah namanya, itu semuanya adalah masuk dalam kategori bid'ah hasanah, yaitu prinsip dasarnya sesuai dengan sunnah Rasul, yaitu perintah untuk belajar membaca Al-Quran. Lalu contoh yang bid'ah sayyi'ah atau dolalah seperti apa? Sholat 5 waktu merasa kurang banyak dibikin 10 waktu. Sholat subuh kepengin sekalian olahraga, daripada 2 rakaat dibikin 10 rakaat. Haji daripada kuotanya nungguin sampai 30 tahun dibikin sendiri di pondok gede. Itu contoh-contoh bid'ah dolalah yang prinsip dasarnya jelas-jelas bertentangan dengan sunnah Nabi. Pertanyaan berikutnya, apa dalil dan kaidah yang dijadikan Imam Syafi'i bahwa bid'ah itu ada 2, padahal Nabi dengan tegas menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim juga ini, inna syarrul umuri muhdatsatuha, sesungguhnya seburuk-buruk perkara adalah yang diperbaharui. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diperbaharui bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Ini kalau riwayat Imam Muslim tidak menggunakan wa kullu dhalalatin finnar. Penjelasannya adalah bahwa kullu atau kulli sama saja, dia tergantung mahalnya, apakah mahal rofa, apa mahal jar atau mahal nasab. Dalam tata bahasa Arab, kulli itu ada 2. Kulli yang muqabalahnya juz'i, yang artinya tiap-tiap. Ada kulliyah yang muqabalahnya juz'iyah, yang artinya semua tanpa terkecuali, meskipun dalam terjemah bahasa Indonesia hampir sama-sama menggunakan semua. Contoh, di dalam surat Al-Kahfi ayat 79, ini cerita tentang perjalanan bergurunya Nabiullah Musa alaihissalam kepada Nabiullah Khidir. Dalam ayat ini, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa kana, dan ada, wara'ahum, di belakang mereka yang melakukan perjalanan di laut, malikun, terhadap seorang raja, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang menjarah tiap-tiap kapal yang lewat. Kalimatnya menggunakan kulla safinatin ghasba, tiap-tiap.
Tetapi ternyata meskipun menggunakan kata kulla, kapal yang dinaiki oleh Nabi Musa dan Nabiullah Khidir alaihi salam itu tidak dijarah, padahal menggunakan kulla. Contoh yang lain, perhatikan 4 hadis, yang 3 riwayat Imam Bukhari Muslim, yang 1 riwayat Imam Hakim. Dalam hadis yang pertama ini, baginda Nabi pernah bersabda, al-haya'u khairun kulluhu. Al-haya'u bermula malu, itu khairun baik, kulluhu semuanya. Pakai menggunakan kullu. Pertanyaannya, kalau ada orang mau sholat malu, baik apa tidak? Kalau ada orang mau puasa malu, baik apa buruk? Buruk. Padahal kalimatnya menggunakan al-haya'u khairun kulluhu. Riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Al-haya'u bermula malu, la ya'ti tidak akan pernah mendatangkan sesuatu illa bi khairin, kecuali akan mendatangkan kebaikan. Pertanyaannya lagi, kalau ada orang mau zakat malu, mendatangkan kebaikan apa keburukan? Keburukan. Padahal al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Bukhari Muslim. Hadis ketiga, al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Kalau ada orang mau ke masjid malu, termasuk sebagian iman apa bukan? Bukan. Kalau ada orang mau datang ngaji malu, sebagian dari iman tidak? Tidak. Yang keempat, riwayat Imam Hakim. Ini lebih luar biasa. Al-haya'u dinun kulluhu. Al-haya'u bermula malu, itu dinun kulluhu. Semuanya anjuran agama. Lagi-lagi menggunakan kullu, ya, al-haya'u dinun kulluhu. Malu semuanya adalah anjuran agama. Tapi ternyata masih banyak sekali malu yang tidak baik, malu yang tidak dianjurkan agama. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Jawabannya iya, karena kullinya itu adalah kulli juz'i, bukan kulliyah juz'iyah. Maka kalimat yang ada di dalam hadis inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, itu kullinya adalah kulli juz'i, bukan kulliyah juz'iyah. Jamaah rahimakumullah. Yang berikutnya ini hadis yang oleh sebagian teman-teman kita cenderung dirahasiakan. Saya lagi-lagi bawa kitab ini, kitab Sahih Muslim. Hadis ini nomor 1017 di halaman 365, kitab Sahih Muslim terbitan Beirut. Ini hadis sekali lagi cenderung dirahasiakan karena tidak menguntungkan doktrin yang dimaksudkan. Dalam hadis ini 1017, baginda Nabi pernah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila ba'dahu falahu ajruha
wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'a. Man barang siapa sanna yang membuat cara baru. Sanna di sini artinya adalah membuat cara baru. Man barang siapa sanna yang membuat cara baru fil islami di dalam Islam. Cara baru itu sunnatan hasanatan. Cara baru itu baik. Falahu ajruha. Maka baginya fahala wa ajru man amila biha ba'dahu, dan dia juga mendapatkan fahala dari orang-orang yang mengikutinya setelahnya, wala yang kusu dan tanpa mengurangi min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi jatah fahala dari sang pengikut sedikit pun. Ini oleh sebagian teman-teman kita, sanna itu diartikan menghidupkan sunnah. Konsekuensi menerjemahkan sanna dengan menghidupkan sunnah itu tidak berani membaca maktuf alaihnya. Kenapa? Karena maktuf alaihnya ini bunyinya waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'a. Artinya man barang siapa sanna yang membuat cara baru fil islami di dalam Islam sunnatan sayyi'atan, dan cara baru itu buruk, falahu wizruha, maka dia mendapatkan dosanya, wa wizru man amila biha, dan sekaligus menanggung dosa-dosa orang yang mengikutinya, wala yang kusu dan tidak mengurangi min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa orang yang mengikutinya. Jamaah rahimakumullah, perhatikan. Ketika hadis ini kita terjemahkan sana dalam arti menghidupkan sunnah, artinya akan menjadi begini. Barang siapa yang menghidupkan sunnah dalam Islam dan sunnah itu baik, dari arti yang depan ini saja kita sudah berpikir, oh berarti ada sunnah yang tidak baik. Belum ketika mengartikan maktuf alaihnya waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang menghidupkan sunnah dalam Islam dan sunnah itu buruk. Jadi seperti itu Pak. Kalau sanna itu diartikan menghidupkan sunnah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita mengingkari bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, terjaga dari kesalahan, dan tidak meyakini wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa Nabi tidak pernah berkata sepatah kata pun kecuali terlebih dahulu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sanna itu artinya adalah membuat cara baru. Membuat Al-Quran di zaman Nabi dengan terjemah tidak ada. Itu adalah perintah dari Nabi. Sahih Muslim hadisnya nomor berapa Pak? 1017. Sahih Muslim ini kitabnya. Menciptakan metode belajar Al-Quran seperti Iqra. Bayangkan 20 tahun yang lalu sebelum ada Iqra, anak-anak kita Masya Allah sudah kelas 6 SD, bahkan sudah SMP. Begitu banyak yang belum mampu membaca Al-Quran. Dengan metode yang dibuat, ya, ini alhamdulillah berdiri menjamur taman-taman
baca Al-Quran, TPQ kah namanya, TKA kah namanya, sehingga menjadikan anak-anak kita usia dini bahkan 4 tahun 5 tahun baca Al-Quran bukan sekedar lancar, bahkan mereka bisa menghafal banyak surat. Pertanyaannya, Iqra itu sudah ada di zaman Nabi apa belum? Belum ada. Kalau begitu termasuk bid'ah apa tidak? Termasuk bid'ah. Bid'ah kalau cuman satu dan cuman sesat, Iqra itu tidak boleh ada. Gitu. Makanya Imam Syafi'i berijtihad bahwa bid'ah itu ada 2. Satu bid'ah hasanah, yang kedua adalah bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dolalah. Jamaah rahimakumullah, melengkapi jawaban pertanyaan tadi, saya membawa buku judulnya Risalah Bid'ah, memuat 500 bid'ah yang dilakukan oleh umat Islam. Saya tidak sebutkan tulisannya, kalau Bapak melihat judulnya insya Allah tahu siapa penulisnya. Saya hanya ingin garis bawahi, ini buku betapa menjadikan umat Islam menjadi gundah gulana. Kenapa? Di dalam buku ini ditulis bid'ah di masjid. Yang disebut di buku ini bid'ah di masjid diantaranya adalah membuat mihrab, tempat imam, ini bid'ah. Kemudian meninggikan lantai mihrab, bid'ah. Kaligrafi di masjid, bid'ah. Kubah, bid'ah. Beduk, bid'ah. Tanda tangan peresmian masjid, bid'ah. Hanya ada pertanyaan, beberapa hal yang tidak dibid'ahkan. Apa itu? Karpet. Padahal di zaman Rasulullah juga tidak pakai karpet. Sama-sama adanya tapi tidak dibid'ahkan. Yang kedua, AC juga tidak dibid'ahkan. Yang ketiga, jam juga tidak dibid'ahkan. Pertanyaannya, kenapa? Ternyata jawabannya karena yang menulis buku ini masjidnya pakai karpet, masjidnya pakai jam, masjidnya pakai AC, masjidnya pakai mikrofon, pakai speaker. Ini kalau dalam bahasa anak-anak yang kurang baik, itu namanya BSD, bid'ah sakarpe dhewe. Yang luar biasa, saya ingin garis bawahi, ketika anjuran beliau ini direalisasikan, seluruh bangunan kubah dihilangkan, masjid tidak ada mihrabnya, masjid tidak ada lagi kaligrafinya. Pertanyaannya, kalau bangunan nggak ada kubahnya, nggak ada mihrabnya, nggak ada kaligrafinya, kira-kira disebut masjid atau bukan? Di balik dakwah ini ternyata akan merugikan syiar umat Islam luar biasa. Secara tidak langsung masjid diruntuhkan. Karena sudah tidak ada lagi identitas masjid. Kaligrafi bid'ah, mihrab bid'ah, kubah bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka catatan terakhir, memahami hadis tidak boleh hanya dengan satu hadis. Dilihat asbabul wurudnya hadis. Dia berkait dengan hadis di mana riwayat siapa, asbabul wurudnya bagaimana, baru ketahuan hikmatut tasyri'nya.
ketika menjelaskan dari hadis satu persatu tanpa dilihat dari semua sisi terkait dengan usul fikih, bagaimana yang terjadi justru akan merugikan umat Islam itu sendiri. Hari ini karena vonis bid'ah yang begitu luar biasa, akhirnya menjadikan umat Islam saling berhadap-hadapan. Dan ketika ini tidak diredam, bisa jadi umat Islam akan bertikai dan bertikai. Bisa jadi menjadi runtuh sebagaimana runtuhnya Andalusia Spanyol setelah 800 tahun Islam berjaya di sana. Lahir besar dan berkarya ulama-ulama fenomenal seperti Anas ibnu Firnas, pencetus teknologi pesawat terbang yang pertama kali. Lahir besar berkarya di sana Ibnu Khaldun, Ibnu Rus, Ibnu Sina, Syekh Al-Jabbar, tapi runtuh tak tersisa setelah berhasil diadu domba oleh orang-orang non-muslim. Terima kasih. Ya, baik, sudah Isya. Sementara sampai di sini kita akhiri dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.